Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi welcome back di Undergraduate Channel. Ini adalah segmen analisa kripto di mana kita akan mengulas token atau kripto yang teman-teman sudah request. Jadi video kali ini di request oleh Bang Rian West Java 8032. Thank you banget udah request Veracity. Jadi kita akan bahas untuk Veracity seperti apa kondisinya saat ini. Veracity hari ini mengalami tren kenaikan 6,55% kalau dilihat dari data CMC. Dan teman-teman, Veracity ini adalah sebuah project yang berhubungan sama video ya, video. Mereka adalah generasi berbagi video. Berikut tujuannya untuk menciptakan sistem yang adil bagi kreator konten dan memperoleh penghasilan dari karya mereka. Jadi basis dari mereka itu adalah video, teman-teman. Makanya mereka menyebut diri mereka sebagai proof of view. Jadi biasanya kalau project-project lain kan proof of work. Itu ditambang baru kita bisa dapat uang atau menggunakan komputer yang canggih ya untuk melakukan validasi kode-kode sehingga kemudian mendapatkan reward berupa sebuah token. Ada juga proof of stake yang mana kalau kita melakukan staking, kita investasikan beberapa dana kita di dalam sebuah sistem, kemudian kita akan mendapatkan reward karena uang yang kita stakingkan itu akan dijadikan jaminan. Terus ini ada proof of view. Jadi kalau kita nonton, kita dapat duit. Kurang lebih kayak kayak gitu ya konsepnya. Jadi untuk Veracity dia ada sekitar 110 miliar supply yang bisa dicetak. Tapi saat ini kita baru saja mengeluarkan sekitar 10 miliar koin atau token VRA ya. Ini baru 9%. Jadi masih ada 91% lagi yang mungkin bisa didistribusikan ke depannya. Aku sendiri belum dapat untuk data soal white paper tahun 2023, tapi ini kita pakai white paper yang 2022. Kalau kita lihat sih dari visi misinya saat ini mereka sedang membangun yang namanya engagement atau kedekatan dengan para viewers, teman-teman. Jadi Veracity itu punya misi ya. Veracity mission is to significantly increase engagement and advertising revenue for video published on any video platform. Jadi misi mereka adalah untuk meningkatkan secara signifikan engagement atau kedekatan kita dengan para viewers dan juga meningkatkan pendapatan lewat periklanan, teman-teman, untuk video apapun yang dipublish di berbagai video platform. Misi yang mulia. Jadi kalau kita lihat ya belum ada project yang lebih lanjut sih untuk 2023-nya apa, tapi mereka baru aja post di Twitter ya, mereka sharing untuk roadmap update 2023. Kita akan lihat sekilas di kuartal pertama mereka akan ada membangun ini Veraviews onboarding new partner and publisher. Jadi mereka akan menggait beberapa brand atau publisher ya, pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Terus juga IVT detection algorithm improvement via machine learning. Dan ada new integration option available for non big cough publisher. Jadi akan ada banyak ini perusahaan-perusahaan periklanan yang bisa join sama Veracity ke depannya. Dan untuk roadmapnya di tahun 2023 cukup jelas. Cuman nanti kita akan lihat aja untuk apakah sudah bisa diterbitkan white paper yang terbaru. Karena white paper yang terbaru ini bakalan menjadi fokus kita, apa yang akan mereka kerjakan dan bagaimana mereka melakukannya. So far dalam bear market ini ada beberapa prestasi mungkin yang bisa di sharing ya. Ini ada dari marketing daripada Veracity yang rajin banget nih upload di Januari ini. Jadi mereka itu memberikan tagline social proof, growth very important, dan VRA berada di puncaknya, teman-teman. Ini di atas daripada Ocean Protocol, Gala, dan juga Kusama. Prestasi yang cukup ya bisa membanggakan lah. Ini juga apa nih community ugly powerful, teman-teman. Ini juga dia masih berada di peringkat pertama. Jadi saat ini untuk sosial bisa dibilang didominasi sama Veracity. Veracity growth cukup baik.
tatkala bear market masih tetap bisa survive. Itu adalah sesuatu yang keren lah bisa dibilang. Lalu ini kita ambil data dari Etherscan, kita dapat beberapa holder daripada Veracity. Ini ada beberapa kepemilikan yang punya cukup banyak ya, sekitar 9%. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 wallet yang punya kepemilikan sebesar 9% Veracity. Mereka adalah bandar-bandarnya. Dan kuantitinya itu rata-rata sama, teman-teman. 10, sorry ini berapa? 10 miliar ya, 10 miliar, rata-rata 10 miliar lah. Terus ini ada KuCoin juga punya sekitar 7 miliar. Terus di bawah-bawahnya ada Binance, ada Crypto.com, Indodax ternyata punya juga. Ini Binance juga punya, KuCoin, OKX. Ini banyak coin exchange juga ya yang memiliki token berupa VRA, teman-teman. Jadi mereka lah pemain-pemain besar yang sesungguhnya invest ya di project ini. Oke, gimana untuk pergerakan chartnya? Ini kita pakai chart dari Indodax. Ya, karena kayaknya sih teman-teman invest di Veracity itu lewat Indodax. Meskipun sebenarnya Veracity ini bisa diperdagangkan di banyak exchange. Contohnya itu ada di KuCoin, Bittame, terus juga ada Uniswap, Bitfinex, Uniswap, Get.io, OKX, Huobi, terus Crypto.com, Maxi, Indodax. Kayaknya sih pasti di Indodax. Jadi kita akan pakai chart berupa rupiah aja biar lebih memudahkan kita. So far hari ini Veracity berada diperdagangkan di kisaran 63 rupiah. Udah turun sangat signifikan. Sebelumnya Veracity ada di harga sekitar 1.200 something ya. Ini turunnya cukup dalam nih, teman-teman. Jadi udah turun hampir 99%. Tapi yang menarik adalah di minggu ini, 2 minggu terakhir, volume perdagangan Veracity naik sangat signifikan. Dan posisinya saat ini, kita akan coba zoom out. Oh oke, bagus. Bisa di zoom out. Kita masuk ke weekly lagi ya. Nah, dari weekly time frame, posisi daripada Veracity ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena saat ini dia berada di level resistance yang cukup kuat di sini, teman-teman. Jadi posisinya berada di level resistance 64 rupiah. Itu adalah area yang cukup kuat untuk menahan Veracity saat ini untuk naik lebih tinggi. Kalau volumenya masih cukup oke, disertai dengan lonjakan harga yang mungkin bisa mendorong Veracity naik sekitar 70 aja, dan juga bisa close di atasnya, itu menjadi sinyal yang sangat positif buat Veracity ke depannya. Karena teman-teman, level support ini ternyata level support yang sangat-sangat kuat. Pernah Veracity bertahan di level ini ya, ketika dia mengalami penurunan, bertahan di level ini, kemudian bounce back, naik bentar, terus dia drop lagi. Bahkan di sini masih ada penahanan atau ada yang nahan nih harga Veracity, udah sempat turun tapi dibawa naik lagi. Ternyata nggak kuat ya, dibawa turun balik lagi. Dan sekarang kondisinya volume perdagangan udah menguat, teman-teman. Kebetulan level tersebut juga menahan Veracity untuk naik. Ini udah turun lagi ke 63. Tadi kan 64 ya. Jadi untuk target Veracity bisa kemana? Kalau menurut aku yang positif, targetnya tentunya bisa closing di atas dari 64. Tapi kalau let's say dia nggak berhasil closing, maka koreksi yang mungkin berpotensi pada Veracity itu kita pakai Fibonacci. Kita akan temukan di sini ada garis EMA 9, sorry, bukan EMA, tapi Fibo 61,8. Di sini aku hilangin dulu untuk warna-warninya, kayaknya agak banyak ya. Biar nggak kita terlalu rame, kita hilang-hilangin dulu ini. Kayaknya cukup. Nah, ini ada beberapa level support yang Fibo 61 kita hapus. Sekarang kita aktifkan lagi. Nah, ini adalah level-level yang menarik untuk kita lihat. Saat ini Fibo 61,8 itu ada di kisaran 57. Terus juga Fibo 50 ada di kisaran 52. Itu adalah level koreksi yang wajar yang bisa kita pantau buat Veracity. Let's say kalau Veranya turun sampai kisaran 57, kemudian dia mantul, itu adalah tanda yang cukup positif. Atau skenario kedua, Vera turun lebih dalam, bisa sampai ke 52, terus dia balik naik lagi. Nah, itu juga menjadi indikasi yang positif.
Tapi kalau Vera turun sampai di bawah dari 50, wow, ini bahaya teman-teman. Kalau udah Vera turun ke bawah, itu artinya dia bisa berpotensi turun lebih dalam lagi. Targetnya bisa ke 3-4 balik ya. Tapi so far kalau dari time frame daily, memang kondisinya saat ini di perdagangan kemarin masih cukup positif. Hanya saja di perdagangan hari ini memang terjadi koreksi. Mungkin dibarengi juga sama posisi Bitcoin yang mengalami tren koreksi, teman-teman. Sehingga ya koreksi wajar bisa aja terjadi dulu pada Veracity. Tapi kalau so far dari segi volume ini cukup bagus. Kita cek apakah di sini tersedia indikator lokan. Oh, tidak tersedia, guys. Jadi indikator lokan itu bisa kita dapat di TradingView, tapi mungkin untuk beberapa exchange nggak tersedia ya. Kita akan pakai yang RSI aja. Relative Strength Index bisa membantu kita melihat posisi Veracity. Veracity so far berada di posisi yang jenuh beli. Posisinya udah jenuh beli. Saat ini kita berharap bisa terjadi koreksi terlebih dahulu. Sometimes Veracity berada di posisi peak, teman-teman. Untuk RSI-nya dia akan membuat koreksi seperti ini. Di sini juga pernah, terus dia koreksi ya. Tepat setelah dia peak, dia koreksi. Jadi buat teman-teman ada yang mau masuk, harap berhati-hati aja. Video ini bukan nakut-nakutin, tapi harap berhati-hati aja karena kalau kita lihat dari sejarahnya, dari riwayatnya, memang posisi ketika dia sudah menyentuh level jenuh beli atau mendekati level jenuh beli itu tandanya market bakalan berpotensi turun. Di sini juga jenuh beli, jadi dia cukup respect sama RSI, teman-teman. Jadi gitu aja buat Veracity. So far kayaknya dia bakalan koreksi wajar dulu. Kita lihat koreksinya bisa sampai mana. Target-targetnya seperti yang aku bilang tadi, kalau dia cuma koreksi sampai 57 sampai 52 masihlah positif. Tapi kalau di bawah dari 552, nah itu udah hati-hati. Mungkin Veracity bakalan kembali balik turun ya. Jadi kenaikan dari Veracity ini sebenarnya sebuah tanda awal yang baik. Teman-teman, ini beberapa level support sudah berhasil di break. Ya, sekarang ya kita tinggal tunggu aja apakah Veracity at the end bisa naik di atas dari 64. Karena level tersebut yang level yang sangat-sangat penting lah bisa dibilang untuk ditembus oleh Veracity saat ini. Jadi gitu aja untuk Veracity, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain lagi untuk dibahas boleh langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Andri, makasih.